Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu di kelas. Mohon diri. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Sudah makan belum ini? Belum. Nggak lapar. Ada sih Pak. Baik, ada yang ada nggak ini? Ada Pak. Beberapa Pak. Izin masih keluar Pak. Oh, baik. Sebelum masuk ke materi, mungkin Bapak beri kelompok terlebih dahulu ya. Iya Pak. Ini kelompok 1, 2, ke belakang ya. Iya Pak. Ya. Apa materi kita pada siang hari ini? Koperasi. Ya, koperasi. Nah, sebelum masuk ke materi, Bapak bacakan terlebih dahulu ya tujuan kita belajar pada siang hari ini. Yang pertama yaitu memahami pengertian koperasi, mungkin bisa dibaca juga di modulnya ya. Iya Pak. Terus yang kedua yaitu menelaah tujuan koperasi. Yang ketiga menganalisis dan memahami fungsi dan jenis-jenis koperasi. Nah, maksud saja yang pertama yaitu pengertian koperasi. Nah, di sini pengertian koperasi ada kaitannya secara umum, secara etimologi dan menurut undang-undang. Mungkin bisa ada yang membacakan yang secara umum. Pak. Desi, silakan. Jadi koperasi adalah badan usaha atau organisasi yang dimiliki dan dioperasikan oleh para anggotanya untuk memenuhi kepentingan bersama di bidang ekonomi. Nah, terus yang selanjutnya yaitu yang secara etimologi. Mungkin Najeng membacakannya. Secara etimologi, istilah koperasi berasal dari kata cooperation yang berarti kerjasama. Jadi setiap anggota memiliki tugas dan tanggung jawab dalam operasional koperasi serta memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Nah, yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Nah, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankannya. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan koperasi. Nah, tujuan koperasi itu ada 5. Yang pertama itu ada meningkatkan taraf hidup anggotanya. Terus yang kedua ada untuk membantu kehidupan para anggota. Terus ada lagi membantu pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Serta koperasi juga serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Dan yang terakhir itu tidak hanya untuk anggota. Koperasi juga memiliki peran penting bagi para konsumen dan pelanggannya. Ya. Jadi koperasi itu tidak hanya bertujuan untuk para anggotanya. Jadi kayak yang tujuan yang terakhir itu bisa bagi para konsumen dan pelanggannya. Bahkan mereka juga berperan dalam perekonomian pemerintah. Nah, selanjutnya yaitu ada ini koperasi dilihat dari masing-masing kepentingannya itu ada 3. Ini masih termasuk dalam tujuan koperasi, tapi ini dilihat dari masing-masing kepentingannya. Dan juga mungkin kita bisa bacakan. Yang pertama, bagi produsen yang bisa menawarkan barang dengan harga yang cukup tinggi. Yang kedua, bagi konsumen bisa memperoleh barang baik dengan harga yang lebih rendah. Yang ketiga, bagi usaha kecil bisa untuk mendapatkan modal usaha yang ringan dan mengadakan usaha bersama. Nah, tuh. Jadi koperasi dilihat dari masing-masing kepentingannya itu ada bagi produsen, bagi konsumen, dan bagi usaha kecil. Dan selanjutnya itu ada fungsi koperasi. Nah, fungsi koperasi itu ada 4. Yang pertama, membangun dan meningkatkan potensi ekonomi para anggota. Yang kedua, koperasi memiliki peran aktif dalam meningkatkan kualitas hidup anggotanya dan masyarakat. Serta yang ketiga itu memperkuat perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan ekonomi nasional di mana koperasi menjadi fondasinya. Dan yang terakhir,
mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang lebih baik. Nah, ini tadi fungsi dari koperasi. Baik, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis koperasi. Bisa dibuka ya modunya. Ya, Pak. Mungkin ada yang membacakan pengertian pertama jenis koperasi serba usaha. Baik. Koperasi serba usaha atau KSU, koperasi pengusaha KSU yang menyediakan berbagai layanan sekaligus seperti jasa simpan pinjam dan menyediakan makanan pokok. Nah, ini tadi pengertian dari koperasi serba usaha. Nah, contoh koperasi serba usaha itu ada koperasi karyawan, koperasi sekolah, dan koperasi simpan pinjam, serta koperasi unit pertokoan. Dan yang kedua itu ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini masuk ke jenis-jenis koperasi, juga masuk dalam jenis contoh koperasi serba usaha atau KSU. Nah, mungkin bisa membacakan untuk yang koperasi simpan pinjam. Eka, silakan. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang memberi pinjaman anggotanya, jadi anggota dapat meminjam uang dengan mudah dan bunga yang rendah. Nah, jadi koperasi simpan pinjam ini seperti bank yang meminjamkan modal pada anggota maupun masyarakat, tapi dengan bunga yang cukup rendah. Nah, di contoh koperasi simpan pinjam itu ada KUD atau koperasi simpan pinjam unit desa, terus ada KSU, koperasi serba usaha. Nah, ini bisa apa kayak tadi ini koperasi serba usaha, jenis-jenis koperasi juga masuk, tapi dia juga masuk di koperasi simpan pinjam. Terus selanjutnya ada koperasi pasar, ini juga contoh dari koperasi simpan pinjam. Dan ada yang terakhir itu KKD, koperasi kredit. Dan yang selanjutnya ada koperasi jasa. Mungkin bisa bacakan Mbak Pintan. Koperasi jasa yang menyediakan layanan jasa untuk anggotanya, jasa asuransi misalnya. Nah, koperasi jasa. Jadi mereka yang menyediakan layanan jasa untuk anggotanya. Seperti yang pertama mungkin contoh koperasinya yaitu koperasi jasa angkutan, terus jasa pelayaran, jasa fotokopi, dan koperasi produsen. Dan selanjutnya yaitu ada koperasi produsen. Nah, koperasi produsen adalah koperasi yang menjual produk anggotanya. Jadi koperasi ini kayak seperti setiap anggota ikut ambil. Jadi mereka membuat produk atau kerajinan. Seperti contohnya koperasi susu dari peternak sapi perah, terus koperasi pengrajin batik, dan koperasi tahu tempe. Jadi mereka seluruh anggota itu bergerak dalam bidang UMKM maupun membuat barang yang bisa dipasarkan. Terus yang terakhir ada koperasi konsumen. Koperasi konsumen merupakan koperasi yang menjual berbagai bahan kebutuhan. Contohnya itu ada koperasi sekolah, koperasi serba usaha atau KSU, ada koperasi unit desa atau KUD, dan ada koperasi pegawai negeri KPN. Nah, itu tadi materi kita tentang koperasi. Mungkin ada yang ditanyakan sebelum lanjut, ada permainan dari Bapak. Pak, Ditanyakan apa itu tidur? Gak ada yang ditanyakan? Oh iya ada Pak. Silahkan. Pak, aku mau tanya contoh dari koperasi konsumen itu apa? Nah, ini tidur tadi udah dijelaskan. Dibuka. Nah, jadi didengarkan ya. Contoh dari koperasi konsumen tadi itu ada koperasi sekolah dan koperasi serba usaha, koperasi unit desa, dan koperasi pegawai negeri. Jadi kayak di sekolah kita itu ada koperasi, itu termasuk dalam koperasi konsumen. Baik, sekarang lanjut Bapak ada sedikit game. Nah, perwakilan kelompok maju ke depan. 3,
mungkin yang diskusikan. Sudah Pak. Diskusi. Diskusi dulu. Sudah. Ya. Kelompok 3. Maju ya Pak. Ya. Bacakan soal dulu. Oh ya. Berikan contoh dari koperasi serba usaha dan koperasi jasa. Jadi koperasi serba usaha itu ada koperasi karyawan, koperasi sekolah, koperasi simpan pinjam. Nah, kalau koperasi jasa itu ada koperasi jasa angkutan, jasa pelayaran, dan jasa fotokopi Pak. Iya, terima kasih. Ya, aku dulu dari kelompok 3. Selanjutnya, dari kelompok 2. Sebutkan nama-nama ahli yang berpendapat tentang koperasi. Nama-namanya seperti Muhammad Hatta, Muhammad Margono, Margono, kemudian RS Sorian Samaja, kemudian Paul Hubert Haselman, kemudian Margaret Dikri, dan G. Mladenasa. Nah, ya, jadi tadi kan di BPT cuma ditayangkan koperasi menurut secara umum, secara teknologi dan menurut undang-undang. Nah, itu tadi para ahli yang berpendapat tentang koperasi mungkin bisa lebih diperdalam nanti di rumah dibaca-baca ya modunya. Mungkin yang kelompok 1 dulu. Oke, tadi kita melakukan hal berikan contoh koperasi pekerja dan dalam koperasi produsen. Nah, koperasi pekerja itu ada KUB, koperasi kerja kuning, KSU, koperasi serba usaha, KPS, koperasi kata, KD, koperasi kredit, koperasi produsen, koperasi susu dari Kapitra, koperasi kerajinan, pengrajin tadi, koperasi produsen tahu tempe. Terima kasih. Itu tadi dari materi kita. Mari kita evaluasi sedikit. Tadi kita sudah belajar tentang pengertian koperasi, terus tujuan koperasi, fungsi koperasi, serta jenis-jenis koperasi. Nah, mungkin ini waktunya sudah mau habis dan mau pulang juga. Sebelum pulang, Bapak bagikan dulu, ini ada tugas untuk di rumah. Nanti sudah ada cara pengerjaannya, mohon diperhatikan sebelum mengerjakan. Ini tugas kelompok ya Pak? Ya. Makasih Pak. Baik, mungkin sekian. Sebelum kita akhiri, boleh berdoa terlebih dahulu. Sebelum pulang, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari